Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel KMD Story. Nah, pada kesempatan kali ini, kakak akan membacakan sebuah kisah dari kisah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih. Oke, kisah pertama yaitu tentang keluarga Aisyah. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang hidup sejaman dengan Rasulullah SAW dengan mengikuti ajarannya adalah sebaik-baik kaum yang diutus Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Terlebih lagi, istri-istri Rasulullah SAW yang telah menemani Rasulullah. Mereka sangatlah mulia. Di antara istri Rasulullah itu ada yang umurnya paling muda. Nah, siapakah dia? Beliau adalah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Dia putri sahabat pertama yang masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq. Tahukah kalian, Abu Bakar As-Siddiq juga termasuk 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga loh. Nah, ibu Aisyah bernama Ummu Ruman binti Amir. Dia seorang wanita solehah. Jadi, kedua orang tuanya termasuk golongan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya, Abu Bakar, adalah seorang sahabat yang tak pernah ragu dan selalu membenarkan dakwah Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu, beliau diberi gelar Asy-Siddiq, yaitu orang yang selalu membenarkan tanpa keraguan. Ibunya juga seorang wanita yang solehah, yang banyak berjuang untuk Islam dengan harta dan semua miliknya. Rasulullah SAW sangat menyayangi Aisyah dan Abu Bakar As-Siddiq. Pada suatu hari, Rasulullah SAW ditanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling kamu cintai?" Rasulullah SAW menjawab, "Aisyah." Kemudian beliau ditanya lagi, "Siapakah lelaki yang paling kamu cintai?" Rasulullah pun menjawab, "Ayah Aisyah." Ya, dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian, eh, dia adalah manusia terbaik setelah Rasulullah. Subhanallah, kedua orang tua Aisyah memang sangat dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yaitu tentang kelahiran Aisyah. Adik-adik yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, Aisyah dilahirkan di kota Mekah. Dia lahir sekitar 7 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah dan 4 tahun setelah Rasulullah diutus menjadi nabi. Nah, Aisyah tumbuh dalam kasih sayang orang tuanya, Abu Bakar As-Siddiq dan Ummu Ruman. Kedua orang tuanya banyak memiliki keistimewaan dibandingkan para sahabat Rasulullah yang lainnya. Aisyah termasuk perempuan yang berusia muda, umurnya lebih muda 8 tahun daripada Fatimah, yaitu putri Rasulullah. Kemudian masa kecil Aisyah. Adik-adik yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, Aisyah lahir di keluarga yang sudah masuk Islam. Aku tidak pernah mengetahui kedua orang tuaku beragama lain kecuali beragama Islam, ucap Aisyah. Aisyah tumbuh dewasa di rumah yang penuh berkah. Aisyah telah dibekali pendidikan mulia dari kedua orang tuanya. Dia juga tinggal di rumah yang dipenuhi ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti anak-anak lain, Aisyah adalah anak yang ceria dan suka bermain. Pada suatu ketika, Rasulullah SAW melihat Aisyah sedang bermain kuda-kudaan yang terbuat dari kulit dan memiliki 2 sayap. Dia bermain bersama teman-temannya.
Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Apa yang kalian naiki?" Aisyah menjawab, "Kuda perang." Rasulullah pun bertanya, "Kuda perang yang punya 2 sayap?" Aisyah menjawab dengan lucu, "Apakah kamu tahu tidak pernah mendengar kalau Nabi Sulaiman punya kuda perang yang bersayap 2?" Rasulullah pun tertawa. Kemudian yaitu ciri fisik Aisyah. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Aisyah memiliki kulit yang putih. Saking putihnya, ia dipanggil Humairah. Tahukah kalian apa artinya Humairah? Humairah artinya yang kemerah-merahan, karena kedua pipi Aisyah merah merona. Aisyah memiliki rambut yang panjang. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Aisyah muslimah yang cantik sejak kecil. Dia memang cantik wajahnya dan mulia akhlaknya. Aisyah bertubuh agak kurus karena tidak makan banyak. Bahkan tidak bisa membedakan sekedup atau pelana atau tempat duduk dari kayu yang dipasang di punggung unta. Itu kosong atau ada yang duduk karena ringannya tubuh Aisyah. Pada suatu hari, Aisyah tertinggal dalam perjalanan. Ketika itu, Aisyah turun dari untanya karena ada suatu urusan. Aisyah pergi sebentar meninggalkan kafilahnya yang sedang beristirahat. Kemudian rombongan itu mengira Aisyah sudah berada di atas sekedupnya, padahal ia belum naik. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Setelah menyelesaikan urusannya, Aisyah kembali dan mendapati tempat peristirahatan itu sudah sepi. Nah, Aisyah pun kebingungan dan akhirnya menunggu di dalam kemah. Seseorang sahabat yang kebetulan lewat menemukan Aisyah yang sedang kebingungan. Akhirnya Aisyah diantar ke kota Madinah. Sahabat itu pun memuliakan Aisyah. Dia meminta Aisyah untuk mengendarai untanya, sementara dia menuntun unta Aisyah sampai ke Madinah. Kemudian Aisyah penghibur Rasulullah. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Aisyah menghibur Rasulullah SAW pada saat sedih. Tidak hanya Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq juga selalu mendukung Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Rasulullah sangat menyayangi mereka. Subhanallah. Aisyah hadir dalam kehidupan Rasulullah pada saat yang tepat. Ketika itu, Rasulullah sangat sedih karena ditinggal wafat 2 orang yang sangat disayangi. Mereka adalah paman beliau Abu Thalib dan Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Rasulullah. Pada saat itu, Rasulullah SAW merasa sangat sedih. Bahkan tahun itu disebut Amul Huzn atau tahun kesedihan. Akan tetapi, Rasulullah sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkannya sendirian. Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi Rasulullah. Para sahabat pun berusaha untuk menghibur Rasulullah. Akhirnya, Allah memberikan pengganti Khadijah yang sudah wafat dengan seorang istri mulia yang ayahnya dan ibunya juga mulia. Dialah Aisyah, putri Abu Bakar. Oke, baik. Kemudian Rasulullah menikah dengan Aisyah. Adik-adik yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat wanita bernama Khawlah binti Hakim datang menemui Rasulullah SAW. Dia menawari Rasulullah SAW untuk menikahi Aisyah, yaitu putri Abu Bakar As-Siddiq. Mendengar berita itu, Rasulullah sangat senang. Beliau menerima tawaran itu karena
beliau akan menjalani hubungan kekeluargaan dengan sahabat yang sangat dicintainya. Khawlah pun segera mendatangi rumah Abu Bakar As-Siddiq. Dia memberitahukan Ummu Ruman bahwa Rasulullah ingin meminang Aisyah. Ummu Ruman sangat senang. Dia meminta Khawlah menunggu Abu Bakar. Saat Abu Bakar di rumah, Khawlah berkata, "Wahai Abu Bakar, semoga Allah melimpahkan kebaikan dan keberkahan atas kalian. Rasulullah SAW ingin meminang Aisyah." Kemudian Abu Bakar meminta Khawlah menunggu. Kenapa ya? Karena waktu itu Aisyah sedang dilamar oleh Jabir bin Mut'im. Abu Bakar pun mendatangi Mut'im untuk menanyakan lamaran putranya kepada Aisyah. Sampai di rumah Mut'im, istrinya yang belum beragama Islam berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Ibnu Khufah, kalau putra kami menikah dengan putrimu, kamu pasti akan memasukkan kami ke dalam agamamu yang sekarang." Kemudian, setelah mendengar ucapan istri Mut'im, Abu Bakar bertanya kepada Mut'im, "Apa yang dikatakan istrimu?" Mut'im menjawab, "Itulah yang dikatakannya." Saat itu pula Abu Bakar langsung pergi. Abu Bakar merasa lega dan senang karena putrinya tidak jadi menikah dengan putra seorang perempuan musyrik. Jadi dia pun bisa menikahkan putrinya dengan Rasulullah SAW, orang yang sangat disayangi. Setibanya di rumah, Abu Bakar menyuruh Khawlah untuk mengundang Rasulullah SAW datang ke rumahnya. Setelah Rasulullah datang, Abu Bakar menyampaikan kegembiraannya karena bisa menikahkan putrinya dengan Rasulullah. Rasulullah menikahi Aisyah ketika berumur 6 tahun dengan mahar perabotan rumah senilai 50 dirham. Namun, dia baru tinggal serumah dengan Rasulullah setelah usia 9 tahun. Oke, kemudian hidup sederhana. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Aisyah tinggal bersama Rasulullah setelah hijrah ke Madinah. Mereka tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana. Lantai rumahnya itu hanya tanah, sedangkan atapnya dibuat dari daun pelepah kurma. Subhanallah, sederhana sekali ya. Pernah suatu ketika selama sebulan mereka tidak mempunyai makanan yang bisa dimasak ataupun untuk membuat roti. Mereka hanya memakan kurma dan minum air. Kemudian Rasulullah menyayangi Aisyah. Adik-adik yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW sangat sayang kepada Aisyah. Bahkan bukan karena usianya yang masih muda, melainkan karena Aisyah putri sahabat tercintanya. Suatu hari Aisyah menangis. Rasulullah SAW bertanya kepada ia, kenapa ia menangis? Aisyah pun berkata kalau Fatimah telah mengejeknya. Rasulullah pun bertanya kepada Fatimah. Fatimah mengakui bahwa ia telah mengejek Aisyah. Rasulullah SAW pun bertanya, "Fatimah, apakah kamu mencintai orang yang aku cintai?" Fatimah pun menjawab, "Ya." Rasulullah menyambung, "Dan kamu membenci orang yang aku benci?" Fatimah kembali menjawab, "Ya." Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku menyayangi Aisyah, maka sayangilah ia." Sejak saat itu, Fatimah tidak pernah mengajaknya lagi. Fatimah menyayangi Aisyah, istri kesayangan Rasulullah SAW. Kemudian lomba lari. Nah, adik-adik yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW itu sangat mulia akhlaknya. Orang yang hidup bersama beliau pasti merasa bahagia, apalagi seperti istrinya Aisyah. Rasulullah sering bercanda dengan Aisyah. Suatu hari,
Saat berpergian, Rasulullah mengisi waktu luang dengan berlomba lari bersama Aisyah. Biasanya Aisyah yang menang karena tubuhnya ringan, akan tetapi saat itu Rasulullah berhasil mendahulinya. Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, sekarang aku mengalahkanmu." Masya Allah. Kemudian keakraban Aisyah dengan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Walaupun Aisyah berumur cukup muda dan agak pencemburu, Aisyah sangat akrab dengan istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Aisyah tidak pernah marah dengan mereka, bahkan Aisyah menyayangi mereka seperti saudaranya sendiri. Aisyah juga peduli dengan keadaan istri-istri Rasulullah SAW lainnya. Kemudian keutamaan Aisyah, istri-istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin atau ibu bagi kaum mukmin, begitu juga Aisyah. Aisyah masuk Islam sejak kecil. Dia juga ikut hijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah dengan ayah dan ibunya. Banyak peristiwa turun ayat Al-Quran yang disaksikan langsung oleh Aisyah. Satu-satunya istri Rasulullah yang mendapat salam dari malaikat Jibril alaihissalam adalah Aisyah. Tahukah adik-adik? Aisyah itu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga loh. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermalam di rumah Aisyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu salat malam. Bahkan Aisyah mendapati kedua kaki Rasulullah bengkak karena berdiri sangat lama. Aisyah sangat sayang kepada Rasulullah. Aisyah pun bertanya, "Wahai Rasulullah, untuk apa kau melakukan ini? Padahal dosa-dosamu yang dulu dan akan datang pun telah diampuni." Rasulullah SAW pun berkata, "Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur?" Masya Allah. Kemudian Aisyah tutup usia di pangkuan Aisyah. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Aisyah sudah menyaksikan banyak hal penting dalam kehidupan Rasulullah. Aisyah juga kadang-kadang ikut berjihad. Berbagai cobaan pun dihadapi Aisyah bersama Rasulullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam dan banyak orang yang sudah masuk Islam, saat itu jugalah tugas Rasulullah SAW sudah selesai. Aisyah pun menjadi orang yang paling banyak menghabiskan waktu bersamanya. Ketika sakit menjelang wafat, Rasulullah SAW tetap mendatangi rumah istri-istrinya hingga sakitnya semakin parah. Rasulullah SAW tinggal di rumah Aisyah. Kamar Aisyah adalah tempat yang paling disukainya. Rasulullah SAW mengembuskan napas terakhirnya di pangkuan Aisyah. Rasulullah wafat di dalam kamar Aisyah. Saat itu, seluruh kaum muslimin sangat sedih, terutama Aisyah, Abu Bakar, dan seluruh sahabat dekat Rasulullah SAW. Mereka benar-benar merasa kehilangan. Aisyah di masa Khulafaur Rasyidin. Adik-adik yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin kaum muslimin sebagai khalifah pertama. Pada masa pemerintahannya, istri-istri Rasulullah meminta hak waris dari harta peninggalan Rasulullah. Kan tetapi Aisyah mengingatkan mereka dengan berkata, "Bukankah Rasulullah telah bersabda, harta yang kami tinggalkan itu menjadi sedekah?" Aisyah bercerita bahwa sejak ayahnya terpilih menjadi khalifah,
Abu Bakar tidak pernah memakan sedikit pun uang rakyat. Menjelang Abu Bakar wafat, Abu Bakar juga berpesan kepada Aisyah agar makamnya di sebelah Rasulullah SAW. Aisyah sangat sedih ditinggal ayahnya. Abu Bakar pun dimakamkan di sebelah makam Rasulullah sesuai dengan wasiatnya. Kemudian Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah kedua. Pada masa khalifah kedua ini, Aisyah sering diminta fatwa oleh para sahabat. Aisyah adalah Ummul Mukminin dan paling banyak ilmunya. Ribuan hadis dari Rasulullah telah dihafal Aisyah. Aisyah dianggap sebagai sahabat senior karena keluasan ilmunya. Padahal usianya masih muda, para sahabat juga sangat memuliakan Aisyah. Mereka sering bertanya kepada Aisyah tentang berbagai masalah dalam Islam. Kemudian Aisyah wafat. Adik-adik yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, Aisyah jatuh sakit. Sakit itulah yang menjadi sebab wafatnya Ummul Mukminin. Sebelum Aisyah wafat, Abdullah bin Abbas menemuinya untuk menyampaikan kabar gembira bahwa beliau adalah istri yang paling disayangi Rasulullah SAW dengan penuh rendah hati. Aisyah menjawab, "Wahai Ibnu Abbas, biarkan aku sendiri. Demi zat yang jiwaku berada di tengah-tengahnya, aku lebih menginginkan itu semua dilupakan saja." Sakit Aisyah pun bertambah parah. Pada malam Selasa, tanggal 17 Ramadan, Aisyah berwasiat agar dimakamkan di dekat saudari-saudarinya, para istri-istri Rasulullah lainnya. Ummahatul Mukminin atau ibu-ibu bagi seluruh umat mukmin. Aisyah dimakamkan di pemakaman Baqi. Abu Hurairah yang mengimami salat jenazah. Orang-orang pun ramai berkumpul menghadiri pemakamannya. Nah, adik-adik, semoga Allah meridai Ummul Mukminin ini. Amin. Oke, begitulah kisah dari Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ya, semoga semuanya dapat mengambil hikmah dan tahu pelajaran yang bisa diambil dari kisah Aisyah ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.